Vinicius peut-être pour terminer le travail. Et voilà. Merde. Oh là 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 là. Et Rodrigo pour le doublé sur un modèle de contre-attaque. Lagi dan lagi The Blues Chelsea memperpanjang rekor buruk musim ini. Mereka belum pernah merasakan kemenangan sama sekali dalam 7 pertandingan terakhir. Terbaru melawan Real Madrid pada leg kedua babak semifinal Liga Champions, Chelsea kembali terbenam usai kalah dengan skor 0-2. Dan pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 terlihat sangat frustasi dengan skema permainan tak jelas yang dilakukan oleh Frank Lampard. Sempat digadang-gadang bisa menjadi penyelamat Chelsea usai ditunjuk sebagai pelatih sementara menggantikan Graham Potter. Super Frank justru semakin membuat Chelsea terbenam. Bagaimana tidak, sejak menjalani debut untuk kedua kalinya musim ini, pelatih sekaligus legenda Chelsea tersebut justru belum mampu membawa The Blues sekalipun meraih kemenangan. 4 pertandingan Chelsea bersama Lampard selalu berujung kekalahan. Yap, sejak ditangani Frank Lampard, Chelsea belum pernah merasakan kemenangan maupun meraih poin. Pertama, Chelsea kalah saat bertandang ke markas Wolves. Kedua, saat bermain di Bernabeu di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Ketiga, menghadapi Brighton di Stamford Bridge, Chelsea kembali menelan kekalahan 1-2. Dan terbaru, bertemu lagi dengan El Real. Saat Lampard percaya diri bisa membalas kekalahan 2-0 di leg pertama, justru semakin terbenam usai dipermalukan di kandang sendiri dengan skor sama 0-2. Ya, meskipun bermain di depan puluhan ribu suporternya sendiri, mentalitas Chelsea masih kalah jauh dengan Real Madrid yang dijuluki sebagai Raja Eropa. Meskipun memang bermain menekan pada laga malam tadi, Chelsea juga membuat total 19 tembakan berbanding 9 dari El Real. Dari 19 tembakan tersebut, hanya 6 yang on target, sama dengan Real Madrid yang membuat 6 tembakan ke arah gawang. Namun sekali lagi, mentalitas benar-benar menentukan laga malam tadi, di mana Real Madrid berhasil menjadi pemenang, usai mereka mampu memanfaatkan peluang lebih baik dari para pemain Chelsea. Et Vinicius peut-être pour terminer le travail. Et voilà. Finalement c'est Rodrigo. Merde, Valverde. Oh là 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 là. Et Rodrigo pour le doublé sur un modèle de contre-attaque, un modèle de... Lampard buat Chelsea makin terbenam. Kekalahan atas Real Madrid malam tadi membuat Chelsea semakin terbenam musim ini. Bagaimana tidak, sejak ditangani oleh Frank Lampard, Chelsea belum sama sekali meraih poin maupun kemenangan. Dalam 4 pertandingan bersama Super Frank, Chelsea selalu mengalami kekalahan. Dan yang paling parah, mereka harus tersingkir dari Liga Champions, sekaligus membuat The Blues harus puasa gelar pada musim ini. Enzo semakin pusing dengan Chelsea. Berlabel sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022, Enzo Fernandez sejatinya tampil apik sejak didatangkan Chelsea dengan harga fantastis. Namun sekali lagi sayang, harga mahal itu akan terlihat sia-sia karena skema permainan tim yang kurang selalu berusaha tampil maksimal di lapangan. Seringkali dibuat frustasi dengan lini depan yang buruk atau finishing dari Chelsea. Terbaru saat melawan Real Madrid, dia yang tampil cukup baik justru ditarik keluar dengan digantikan oleh Raheem Sterling, yang membuat Enzo sangat sedih dan tidak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran Lampard. Puncak komedi Mudryk. Didatangkan Chelsea dengan harga fantastis, Mudryk diharapkan bisa membawa Chelsea berjaya musim ini. Namun kedatangannya ke Chelsea justru menjadi beban tim karena permainan buruknya di lapangan. Hadirnya Mudryk menimbulkan kecemburuan para pemain Chelsea. Harga mahal, tak sesuai kualitas, membuat para pemain lainnya iri yang telah berjuang mati-matian di lapangan. Bagaimana tidak, meskipun dibeli dengan harga mahal, Mudryk selalu menjadi pelawak di lapangan. Dia seringkali membuang peluang-peluang emas di depan gawang, seperti yang ia tunjukkan dalam laga terbaru melawan Real Madrid malam tadi.
Sementara itu, melihat keterpurukan Chelsea saat ini, membuat legenda timnas Pantai Gading sekaligus Chelsea, Didier Drogba, memberikan reaksinya, di mana sejak Chelsea berganti pemilik, mereka hanya membeli pemain berlabel bintang tanpa memikirkan pemain itu sesuai kebutuhan atau tidak. Dan itulah yang membuat Chelsea kesulitan bersaing pada musim ini. Ini bukan lagi klub yang sama, ada pemilik baru dan visi baru. Tentu saja, kami mencoba membandingkannya dengan apa yang terjadi pada era Abramovich, di mana banyak pemain yang didatangkan, tetapi keputusannya sangat cerdas, ungkap Didier Drogba dikutip dari BBC Sport. Tak hanya itu saja, Drogba juga memberikan pendapat jika Chelsea saat ini tidak memiliki pemimpin yang karismatik. Sosok pemimpin yang mampu membawa semangat menggebu bagi para pemain lainnya. Mereka kekurangan pemimpin karismatik. Anda membutuhkan pemain yang mengambil permainan, yang memikul tanggung jawab mereka. Anda membutuhkan pemain yang membawa sedikit kegilaan ke stadion. Lanjut Didier Drogba. Dan jika melihat penampilan Enzo sejauh ini, mungkin dirinya cocok menjadi pemimpin Chelsea untuk sementara. Meskipun usianya masih muda, namun dia telah belajar banyak dengan Leo Messi. Bagaimana cara memimpin rekan-rekannya di lapangan dengan sangat baik. Yap, jadi itulah puncak frustasi pemain muda terbaik Piala Dunia, Enzo Fernandez bersama The Blues Chelsea.